Nama saya Rimba Lukas Kiding, NIM saya 2022-01-10-44-039. Di sini saya akan membuat tugas UTS dari Ibu Nurbaya, yaitu tentang materi menjelaskan materi Pictures dan amfibi. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Pictures. Pictures merupakan salah satu bagian dari vertebrata yang hidup pada habitat air. Nama Pictures diambil dari kata Latin ichthys, juga berarti ikan. Ichthyologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan. Pictures mempunyai jumlah sangat melimpah. Saat ini ada sekitar 32.000 jenis ikan di dunia. Bukti fosil ikan menunjukkan bahwa ikan telah ada di bumi selama sekitar 530 juta tahun yang lalu. Berbagai jenis ikan di dunia tersebar dalam berbagai habitat seperti laut, sungai, payau, dan habitat lainnya. Ikan mempunyai fungsi yang kompleks, baik fungsi ekologi, konservasi, maupun fungsi mendukung keberlanjutan hidup manusia sebagai bahan pangan. Anatomi dari Pictures terdiri dari mulut, mata, tutup insang, sirip punggung, sirip tambahan, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, batang ekor, sirip ekor. Ciri-ciri umum Pictures yang pertama yaitu mempunyai sirip untuk bergerak, antara lain sirip dada, sirip punggung, sirip perut, anal, dan ekor. Yang kedua, dapat berkembang biak secara ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Yang ketiga, mempunyai endoskeleton. Yang keempat, bernapas dengan insang. Yang kelima, memiliki sisik yang licin atau berlendir, ataupun merupakan hewan poikilotrem atau hewan berdarah dingin. Yang ketujuh, peredaran darah tertutup. Pictures yang pertama yaitu agnatha atau Cyclotomata. Ciri khususnya yaitu tidak memiliki rahang dan sisik, tubuhnya panjang silindris, umumnya terdapat di Eropa dan Amerika Utara. Rangkanya berbentuk dari tulang rawan, jantungnya beruang 2. Contohnya yaitu belut laut. Klasifikasi Pictures yang kedua yaitu Contryes atau ikan bertulang rawan. Ciri-ciri khususnya yaitu mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, jantung beruang 2, rangka yang terdiri dari tulang rawan bukan tulang sejati, memiliki mulut yang terletak di bawah dengan lidah dan rahang. Contohnya yaitu ikan hiu atau Squalus sp. Yang ketiga yaitu Osties atau ikan bertulang sejati. Ciri khususnya yaitu mulut terletak di bagian ujung interior kepala, mempunyai ovirtikulum atau tertutup insang yang berfungsi sebagai penutup bernapas dengan paru-paru dan insang. Umumnya bersisik sebagai ekskeleton, hidup di air tawar dan di rawa-rawa. Jantungnya memiliki 1 ventrikel. Contohnya yaitu ikan darah pada Pictures bersifat tunggal, artinya hanya memiliki 1 saluran sirkulasi. Peredaran darah bermula dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Peredaran darah pada ikan termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem ini, darah yang kaya akan oksigen mengalir melalui pembuluh darah tertutup ke seluruh tubuh. Darah yang rendah oksigen akan kembali ke jantung untuk memompa ke insang dan mengambil oksigen dari air. Pencernaan pada Pictures dimulai dari mulut menuju rongga mulut, kemudian faring, esofagus,
kemudian disalurkan ke lambung, filorus, kemudian usus, rektum, dan anus. Mekanisme sistem pencernaan ikan dimulai saat ikan menangkap makanannya dengan mulut. Mulut ikan dilengkapi dengan satu jenis gigi yang bersejajar di rahang atas dan di rahang bawah. Namun gigi rahang ikan biasanya berfungsi untuk menangkap, menahan, menggigit, dan juga menghancurkan cangkang mangsanya. Kemudian dalam rongga mulut ikan juga terdapat lendir pencernaan yang membantu memecahkan makanan secara kimiawi. Pada faring dari mulut, makanan tersebut kemudian masuk ke dalam faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan, Ficus memiliki gigi faring yang disebut sebagai gigi faring. Pada gigi faring inilah makanan yang ditelan utuh atau dalam potongan besar mulai dikunyah. Gigi faring Ficus sangat kuat dan dapat menghancurkan makanannya. Kemudian dari faring menuju ke esofagus, makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan biasa merupakan tabung sederhana yang pendek, lebar, dan berotot. Esofagus membantu pencernaan makanan Ficus dan mengarahkan langsung makanan ke dalam perut. Kemudian dari perut atau lambung merupakan organ penting dalam sistem pencernaan pada Ficus. Bentuk perut ikan bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun pada dasarnya Ficus memiliki bentuk perut seperti tabung. Kemudian dari lambung disalurkan melalui usus, biasanya disebut intestium, suatu bagian dari saluran pencernaan mulai dari filorus sampai di cloaca atau anus. Masuk pada sistem respirasi pada Ficus, di mana ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang ikan berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu dalam keadaan lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler darah. Proses terjadinya sistem respirasi pada Ficus saat ikan menarik nafas. Ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang, yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Bagaimana proses masuknya oksigen ke dalam darah Ficus? Yaitu ketika ikan mengalir melalui insang, oksigen yang terkandung di dalamnya mengalir ke dalam darah yang bersirkulasi melalui struktur insang yang disebut dengan filamen dan lamela. Pada saat yang sama, karbon dioksida dalam aliran darah ikan masuk ke dalam air dan dibawa keluar dari tubuh Ficus. Sistem ekskresi Ficus terdapat 3 organ, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Pada ikan, ginjal dan saluran reproduksi berakhir di tempat yang sama, yaitu lubang urogenital. Sementara itu, insang dan kulit berperan sebagai sistem pernapasan. Insang membuka dan menutup sesuai dengan pergerakan overtikulum. Mekanisme ekspirasi pada pernapasan ikan, yaitu pengeluaran karbon dioksida akan dikeluarkan bersama dengan air yang dikeluarkan ikan saat ekspirasi berlangsung keluar melalui celah dari overtikulum. Adapun penjelasan lain dari sistem ekskresi pada ikan, yaitu di mana sistem ekskresi melibatkan organ insang, kulit, ginjal berfungsi mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Insang sebagai organ pernapasan pada ikan, kulit sebagai organ
ekskresi karena mengandung kelenjar keringat yang mengeluarkan 5% sampai 10% dari seluruh metabolismenya. Sistem saraf pada ficus tepi terdiri dari saraf otak dari sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Pada semua vertebrata, sistem saraf pada ikan dapat dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat disusun oleh otak, sumsum tulang belakang, dan 2 saraf kranial, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sisa saraf kranial dan saraf tulang belakang. Sistem reproduksi pada ficus terjadi secara seksual dan memiliki organ kelamin jantan dan betina. Fertilisasinya bisa terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuh sebelum fertilisasi. Fertilisasi ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Ikan jantan dan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air. Dari filum ficus yaitu yang pertama sumber protein hewani dan vitamin A, mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawetan ikan, misalnya ikan asin, ikan dalam kaleng, pindang asinan telur ikan, ikan sebagai bahan praktikum atau penelitian demi perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Usaha tempat rekreasi dengan tempat pemancingan sebagai mata pencarian, misalnya dengan budidaya ikan di kolam tambak, pemijahan, dan ikan hias di akuarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya amfi berarti kedua dan bios berarti hidup. Amfibi berarti hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air tawar. Hewan yang hidup di 2 alam ini disebut dengan amfibi. Dalam taksonomi, amfibi adalah salah satu kelas vertebrata yang disebut dengan hewan bertulang belakang, bersamaan dengan ficus, reptil, aves, dan mamalia. Amfibi adalah salah satu kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Morfologi amfibi secara umum, ciri-ciri katak seperti warna kulit, ada tidaknya kantong suara, lipatan kulit, selaput renang, dan kulit luar yang tipis, lembab, dan licin. Amfibi memiliki kulit bergranula yang halus, tanpa sisik, dan 2 pasang tungkai atau berkaki 4. Morfologinya yang pertama itu tenggorokan, ulana, radius, hemerus, ruas jari, rongga mata, tulang belikat, ruas tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha atas, mata kaki, tulang pangkal paha, dan tulang ekor. Kita masuk pada materi anatomi amfibi. Anatomi amfibi adalah kelas hewan yang terdiri dari katak, salamander, dan sesilia. Mereka merupakan tetrapoda, tetapi sesilia dan beberapa jenis spesies salamander tidak memiliki ekstremitas karena mereka sangat kecil. Bagian-bagian dari anatomi amfibi yang pertama yaitu mulut, otak, mata, jantung, paring, telinga, esofagus, kantong empedu, paru-paru, hati, usus kecil, usus besar, kantong empedu, lambung, pankreas, kantong kemih,
ginjal, kolaka, dan yang terakhir anus. Kita masuk pada sistem reproduksi amfibi, di mana sistem reproduksi pada amfibi, perkembangan paru-paru pada hewan amfibi masih dalam tahap primitif dan belum berkembang sempurna. Kebanyakan amfibi menggunakan kulitnya untuk bertukar gas dari air atau udara, dan jenis pernapasan ini adalah pernapasan kulit. Kulit organisme ini dijaga kelembapannya dan mengeluarkan sekresi dari kelenjar yang terletak di kepala, badan, dan ekor. Pada sistem pencernaan pada amfibi, yaitu di mana amfibi mencerna makanannya dimulai dari mulut, celah yang sangat lebar yang memanjang dari sisi moncong ke sisi lain, dua rahang bertulang ditemukan di mulut, dan rahang ditutupi oleh bibir yang tidak bisa bergerak. Rahang atas bersifat tetap, sedangkan rahang bawah bersifat fleksibel, dapat bergerak ke atas dan ke bawah untuk membuka dan menutup mulut. Kemudian makanan yang dicerna di mulut akan disalurkan ke dalam kerongkongan mengarah ke bagian saluran pencernaan yang lebar, pendek, dan berotot yang disebut kerongkongan. Bagian saluran pencernaan ini sangat pendek karena tidak ada lehernya, namun sangat dapat direnggangkan karena lapisan dalamnya menjadi banyak lipatan memanjang yang memungkinkan perluasan esofagus yang cukup pada saat makanan yang dicerna melewatinya ke lambung. Kemudian makanan yang dicerna dari kerongkongan akan disalurkan lagi ke dalam lambung. Dalam lapisan dalam lambung memiliki banyak lipatan memanjang yang memungkinkan perluasan lambung bila diperlukan. Epitel mukosa di dalam terdiri dari kelenjar lambung multiselulur yang mengekresikan enzim pepsinogen. Asam klorida disekresikan oleh kelenjar oksinitik uniseluler. Ujung filorus lambung menyempit permukaannya ke dalam usus kecil, dilindungi oleh otot berbentuk cincin melingkar sphincter yang mengatur perjalanan makanan dari lambung ke usus. Kemudian dari lambung akan turun ke usus kecil dan usus besar. Lapisan mukosa usus kecil selain kelenjar usus terdiri dari dua jenis sel, yaitu yang pertama sel globlet, sel besar yang memiliki zat granular, dan vakuola ovala yang menghasilkan lendir. Inti ditemukan ini dekat dasar sel. Sel penyerap ini dibedakan sebagai sel kecil dengan inti yang terletak di dekat pangkalan. Usus besar membentuk tabung melingkar panjang dan sempit yang ujung bawahnya mengarah ke struktur usus besar. Rektum, lapisan mukosa bagian dalam ileum, membentuk banyak lipatan memanjang. Kelenjar villi sejati dan ruang bawah tanah pada vertebrata tingkat tinggi tidak terlihat. Di bagian ini terjadi penyerapan dan pencernaan makanan. Terminal bawah mengarah ke kolaka melalui sphincter anus. Lapisan mukosanya membentuk lipatan memanjang rendah. Kemudian pada saluran pencernaan yang terakhir, yaitu terjadi di kolaka. Kolaka ini adalah struktur kecil seperti kantong yang menjadi tempat bukaan anus dan lubang urin genital. Kolaka mengarah keluar melalui lubang atau lubang kolaka yang terletak di ujung posterior tubuh. Kita masuk pada sistem ekresi amfibi, di mana sistem ekresi amfibi adalah alat ekresi utama pada katak sepasang ginjal atau opistonefros. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kolaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara
Pada katak jantan saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh melalui glomerulus. Kita masuk pada sistem saraf amfibi. Saraf amfibi dibagi menjadi sistem nervus sentral atau eknoflolalon dan medula spinalis. Serat sistem nervus preferium pada amfibi encephalon atau otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang dibungkus oleh dua lapisan disebut dura ether dan viviamete. Batasan dan jaringan saraf di antara dua lapisan tersebut terdapat spatium subdurale dan cairan cerebrospinalis. Otak tengah atau mesencephalon pada amfibi sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang lebih baik. Medula spinalis merupakan lanjutan dari medula oblongata, berjalan di dalam kanalis medularis dari kolumna vertebrata. Di kaudal ini berakhir sebagai benang tipis, filum terminale yang sudah tidak mengandung elemen-elemen saraf yang terdapat di dalam vertebra ruang interclaudal yang disebut urotils. Pada dorsal dan ventral keterangan otak besar, otak kecil, otak tengah, sumsum penghubung, pusat penciuman atau lobus olfactorius, pusat penglihatan atau lobus opticus. Sistem reproduksi pada amfibi. Kebanyakan hewan amfibi umumnya memerlukan air untuk berkembang biak, namun ada pula yang bertelur di darat. Makhluk yang bertelur di darat ini telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk menjaga kelembapan telurnya. Beberapa amfibi bahkan dapat bertahan hidup di air payau. Namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa amfibi manapun dapat bertelur di kondisi laut murni. Kita masuk pada metamorfosis katak. Pada metamorfosis katak ini sudah memiliki metamorfosis yang sangat sempurna. Metamorfosis katak dimulai dari telur, di mana telur yang ada di air akan menetas menjadi berudu, di mana berudu akan mulai kelihatan ekor, mata, tapi belum memiliki kaki. Pada tahap berudu ini akan berkembang lagi menjadi katak dewasa, di mana katak dewasa akan berkembang dan memiliki kaki dan ekornya mulai menyusut ke dalam. Pada katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa atau katak yang sudah memiliki bagian tubuh yang lengkap. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang materi ficus dan amfibi, kurang lebihnya mohon dimaafkan.